channel Memudah dari Prodi BKI semester 5. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memberi tutorial bagaimana cara analisis reliabilitas. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita coba buka file. Nah, lalu kita masukkan soal paket B. Di JASP. Nah, lalu kita pilih reliability. Nah, jika misalnya nih di atas ini nggak ada reliability, kalian bisa klik tambah warna biru ini. Nah, terus cari aja reliability, lalu centang. Lalu ada di sini. Nah, oke, kita klik. Lalu pilih yang unidimensional reliability. Oke, lalu untuk angka-angka yang di sini itu kita pindahkan semuanya ke variabel. Caranya itu kita klik satu kali, lalu Ctrl A. Nah, lalu klik tanda panah ini. Nah, semuanya akan pindah ke variabel. Lalu kita klik yang di bawahnya ini analisis. Lalu kita centang. Yang dicentang itu ada 5 ya, teman-teman. Ini, lalu ini, dan ini. Oke, tunggu aja. Nah, lalu ini itu kita coba kita lihat yang estimate ini, yang ini. Yang di bagian estimate ini kita cari angka-angka yang di bawah 0,3. Terus kita klik 2 kali. Ini kita cari. Ini ada 0,142. Nah, itu lalu kita lihat dia ada di nomor berapa? 19. Nah, kita cari di sini 19. Lalu kita klik dulu, maaf teman-teman. 19. Kita klik 2 kali, tunggu aja ini sampai putaran ini tuh berhenti, karena kalau kita jadi di sini tuh kita tuh nggak usah buru-buru gitu ngekliknya, karena kalau kita buru-buru nanti semua datanya itu jadi nggak sesuai, jadi berhamburan. Nah, kita pilih lagi, pilih aja yang di bawah 0, yang di bawah 0,3. Ya, tunggu, cari lagi. Tunggu. Cari lagi. Nah, oke, udah nggak ada yang di bawah 0,3. Oke, jadi data-data yang di sini itu ini itu data-data yang tidak valid. Nah, jadi nanti yang di sini tuh akan dihapus. Nah, lalu yang di sini tuh data-data yang jadi di sini tuh variabel yang valid. Jadi yang tidak valid itu ada 11 dan yang valid itu ada 13. Jadi semua jumlah item tadi itu ada 24. Nah, 24 dikurang 11 item itu 13 item. Jadi 11 item yang tidak valid itu didapatkan dari 11 item itu didapatkan dari item yang tidak valid yang ini, ada 11. Sedangkan yang ini itu item yang valid yang ada di atas 0,3. Yang ini item di bawah 0,3. Jadi tidak valid. Lalu selanjutnya kita buka Excel.
Lalu kita cari paket B. Lalu kita buka blueprint. Nah, kita buka blueprint. Nah, lalu ini itu kita Oke, lanjut. Jadi angka-angka yang ada di sini itu, ini tuh semua angka-angka yang mewakili item yang tidak valid. Jadi kita hapus. Oke, pertama kita coba hapus angka nomor 1. Sorry. Coba hapus 1. Lalu 3. Lalu 7. Lalu 8. Lalu 9. 11. 15. 16. 19. 20 dan 24. Oke, semua item yang di sini itu udah kita hapus. Jadi sekarang tinggal kita jumlahin. Sesuai nggak sih item-item yang di sini itu sama yang ini tadi? Jumlahnya ada 13. Itu kira-kira nih. 4 5 4. Lalu di sini kita jumlahin juga 4. 9. 5 tambah 4 9. 9 tambah 4 13. Oke, jadi sesuai ya teman-teman. Total item itu 13. Total item yang valid itu 13. Oke teman-teman, selanjutnya kita pindah ke soal. Nah, sekarang kita mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Soal pertama itu ada berapa jumlah item valid pada instrumen penelitian ini. Jadi semua jumlah item yang valid itu tadi ada 13 ya. Lalu pertanyaan kedua, berapa skor koefisien Cron alpha pada instrumen penelitian ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini kita bisa kembali ke JASP, lalu kita lihat di bagian sini. Di bagian estimate, nah itu ada 0,828. Nah, jadi itu skor Cron alpha-nya ya, teman-teman. Oke, kita isi di sini. Oke. Lalu pertanyaan ketiga ada, apakah instrumen penelitian ini layak digunakan dalam penelitian? Jelaskan. Jadi layak ya, karena setiap item itu memiliki skor di atas 0,3 dan skor Cron alpha-nya itu di atas 0,7 dan setiap indikatornya terwakili. Oke, jadi setiap item itu memiliki skor di atas 0,3, skor Cron alpha itu di atas 0,7 dan setiap indikatornya terwakili. Ini adalah kriteria dari analisis reliability ini. Jadi kalau 3 kriteria ini terpenuhi, berarti jelas bahwa instrumen yang tadi itu bisa dilakukan di dalam penelitian. Oke guys, selanjutnya kita akan ke analisis regresi berganda. Oke, pertama kita cari filenya. Nah, kita masukkan file soal paket A. Soal paket A.
tunggu aja. Nah, lalu kita masuk ke regression, lalu pilih linear regression. Nah, jadi tujuan dari analisis regresi berganda ini untuk mengetahui hubungan 3 variabel atau lebih. Jadi regresi berganda ini itu tujuannya itu untuk mengetahui hubungan, kayak misalnya itu hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian dengan hasil belajar. Lalu untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan kemandirian terhadap hasil belajar. Oke, di sini kita masuk. Jadi di sini kita masukkan. Pertama kita masukkan hasil belajar ke dependent variable, klik tanda panah. Nah, lalu terus itu motivasi belajar panah, terus kemandirian panah. Oke, terus ini kita statistik, lalu kita coba centang. Oke, kita centang di sini yang ini. Oke, udah. Jadi ini semua datanya ya teman-teman, hasil belajar, motivasi belajar, dan kemandirian. Oke, lalu di yang model summary ini kita copy paste, lalu kita pindah ke, kita cari Word, kita buka Word, nah kita tempel. Lalu di sini jadi model summary hasil belajar ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian dengan hasil belajar. Sini kita beri warna, jadi R itu simbol dari hubungan, sedangkan F itu simbol dari pengaruh. Oke. Sini terdapat hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian dengan hasil belajar, yang dibuktikan dengan nilai dalam kurung value 0,01 dalam kurung value kurang dari 0,05, kurang dari 0,05. Lalu kita ke sini, lalu kita ke ANOVA, lalu kita copy paste lagi. Kita ke sini. Jadi ANOVA ini untuk mengetahui pengaruh, apakah ada pengaruh motivasi belajar dan kemandirian terhadap hasil belajar. Lalu kita kasih warna di F dan P ini. Nah, tadi F itu adalah simbol dari pengaruh, sedangkan P itu simbol dari hubungan. Nah, terus di bawahnya sini kita ketik terdapat hubungan, teman-teman, terdapat pengaruh antara motivasi belajar, terdapat pengaruh antara motivasi belajar dan kemandirian terhadap hasil belajar, yang dibuktikan dengan nilai P value 0,01 dalam kurung P kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya kita ke JSP lagi. Nah, kita ke koefisien, lalu kita copy lagi,
sini lagi. Oke, udah kita kopas. Lalu di bawah sini kita ketik aja kayak yang di atas yang tadi ya, kayak gini. Yang pertama itu hubungan. Terdapat hubungan antara motivasi belajar dan kemandirian dengan hasil belajar yang dibuktikan dengan nilai p-value 0,01 dalam kurung p kurang dari 0,05. Nah, lalu kita pengaruh. Terdapat pengaruh antara motivasi belajar dan kemandirian dengan hasil belajar yang dibuktikan dengan nilai p-value 0,01 dalam kurung p kurang dari 0,05. Untuk analisis regresi berganda ini itu ada 3 kriteria. Nah, untuk kriteria yang pertama itu motivasi belajar itu ditandai dengan X1, ditandai dengan X1. Lalu untuk kemandirian itu ditandai dengan X2, dan untuk hasil belajar itu ditandai dengan Y. Jadi secara simultan motivasi belajar dan kemandirian itu berpengaruh, itu sesuai, namun kalau untuk masing-masing itu tidak berpengaruh. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan semoga nanti saya bisa menjawabnya. Oke teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.